two, three. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu cybercrime. Nah, cybercrime itu adalah yang biasa orang itu kenal dengan kejahatan dunia maya. Nah, apa sih cybercrime itu? Cybercrime itu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Nah, cybercrime itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenali teknologi. Cybercrime itu muncul pertama kali pada tahun 1988, yang biasanya orang menyebutnya itu dengan sebutan cyber attack. Nah, pada waktu itu, penyerangan itu dilakukan dengan cara mereka mengeluarkan virus untuk menyerang komputer yang dapat mengakibatkan kurang lebih 10% komputer di dunia. Itulah tadi pengertian dari cybercrime. Jadi kira-kira kalian tahu nggak sih kayak mana bentuk kejahatan cybercrime itu? Atau kalian pernah baca kayak mana contohnya lah kayak gitu? Jadi di sini ada salah satu kasus cybercrime pada tahun 1982 terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana diberitakan oleh Suara Pembaharuan edisi 10 Januari 1991 tentang dua orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak 372.100.000 dengan menggunakan sarana komputer. Nah, perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer ini adalah berupa komputer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Nah, pada kasus tersebut, kasus ini modusnya murni kriminal. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan aja. Penyelesaiannya karena kejahatan ini termasuk penggelapan uang pada bank dengan menggunakan komputer sebagai alat kejahatannya. Nah, sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka kedua orang itu diancam dengan pasal 362 KUHP dan pasal 378 KUHP, tergantung dari modus perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kemudian ada kasus selanjutnya yang akan diceritakan oleh Tasya Aprilia. Kasus selanjutnya yang dialami oleh Bank BRI dan nasabahnya adalah pembobolan rekening melalui internet banking. Belum lama ini dialami PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Atas beberapa kejadian tersebut, manajemen BRI menjelaskan modus-modus yang biasa dilakukan para penjahat perbankan tersebut. Teknik pembobolan rekening nasabah melalui internet banking merupakan modus lama. Akan tetapi, pelaku selalu mencari cara baru untuk mengelabui sistem. Modus awal para pelaku untuk membobol internet banking adalah menggunakan teknik phishing, yang merupakan penipuan untuk memperoleh informasi penting, seperti kata sandi, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis terpercaya dalam bentuk komunikasi elektronik resmi. Modus phishing ini sebelumnya sudah mampu diatasi oleh BRI dengan meningkatkan keamanan pada sistem dan dengan menggunakan token yang dikirim pada handphone nasabah. Akan tetapi, BRI juga telah menggandeng pihak kepolisian untuk menangani kasus-kasus cybercrime perbankan yang menimpa BRI dan nasabah. Untuk memastikan keamanan dalam bertransaksi, BRI gencar melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai tips bertransaksi yang aman melalui berbagai bentuk sarana komunikasi, seperti melalui media massa, SMS blast, email, serta akun media sosial resmi BRI. Dalam rangka meningkatkan kesadaran nasabah dan memastikan nasabah senantiasa berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan internet banking BRI.
Selanjutnya, BRI juga meminta kepada nasabah agar tidak bertransaksi internet banking menggunakan komputer yang digunakan di tempat umum, serta mengupgrade antivirus secara berkala. Selalu memperhatikan notifikasi transaksi pada internet banking BRI, serta tidak mudah memberikan data pribadi berupa token, user ID, password internet kepada pihak lain. Petugas BRI juga tidak pernah meminta data pribadi nasabah melalui sarana SMS, telepon, ataupun email. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang mengaku dari BRI menanyakan perihal tersebut, nasabah wajib berhati-hati dan waspada agar tidak adanya kejahatan yang menimpa nasabah itu sendiri. Itu kasus 2 dari saya. Selanjutnya ada kasus 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada lagi kasus yang pernah terjadi di Indonesia, ini terjadi pada tahun 2015. Jadi kasus ini itu adalah kasus pembobolan 3 bank besar. Tahunya itu karena ada 3 bank besar yang melaporkan kasusnya ke polisi bahwa ada sejumlah transaksi mencurigakan yang merugikan pihak bank dan nasabahnya. Akhirnya polisi melacak ke beberapa rekening yang mencurigakan itu, jadi dapat pola modus pelakunya. Berdasarkan penyelidikan pihak polisi itu, pelaku menyebarkan malware untuk menipu korban. Jadi, caranya itu pelaku menyebarkan ke tiap HP nasabah menggunakan iklan software internet banking palsu yang sering muncul. Jadi, ketika nasabahnya itu mengunduh software palsunya itu, malware itu akan otomatis masuk ke HP dan memanipulasi tampilan internet banking itu, seolah-olah memang itu tampilan dari software asli dari pihak bank. Padahal sebenarnya begitu virus malware-nya masuk, pelakunya langsung mengendalikan layarnya. Jadi ketika pelakunya sudah mengendalikan program internet banking nasabahnya ini, maka kode rahasia rekeningnya ini akan diketahui sama si pelaku. Tapi pelakunya ini nggak langsung menguras rekening nasabah. Dia hanya membelokkan arah uang nasabah jika nasabah melakukan transaksi keuangan. Kemudian, uang hasil dari transaksi ilegal itu akan dikirim ke pihak ketiga. Mereka menyebutnya dengan nama kurir. Biasanya pelaku yang kayak gini itu dia tuh nggak sendirian, tapi berkelompok. Jadi mereka merekrut orang lain yang dinamakan dengan sebutan kurir ini. Jadi intinya si kurir ini nggak tahu kalau uang yang masuk ke rekeningnya itu hasil dari pencurian uang nasabah, karena si kurir ini diajak kerjasama dengan kedok kerjasama bisnis. Jadi si kurir ini diiming-imingi sama pelaku untuk nggak banyak kerja, tinggal nunggu aja uang yang masuk dari bank. Terus 10% dari uangnya itu untuk upah si kurir, dan sisanya itu akan dikirimkan ke rekening lain. Yang biasanya, yang dalam kasus ini itu dikirim ke rekening di Ukraina via Western Union. Dalam hal ini, banyak juga orang yang tertipu dan direkrut menjadi kurir. Jadi, di kasus ini pelaku pembobolannya itu merupakan warga negara asing yang tergabung dalam sindikat pencurian uang nasabah yang cukup besar. Dari laporan polisi, ada sekitar 300 nasabah yang menjadi korban dengan total kerugian yang mencapai 130 miliar rupiah. Jadi pihak polisian ini mengingatkan bahwa malware itu masih banyak digunakan sampai saat ini di dunia maya, sehingga nasabah seperti kita itu harus berhati-hati jika mengunduh aplikasi layanan internet banking. Jadi gitu ceritanya. Teman-teman, itu kasus-kasus itu hanya satu jenis atau ada berbagai jenis sih cybercrime itu? Jadi gini Kak, cybercrime itu ada beberapa jenisnya. Saya akan berikan contoh jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada denial of service atau biasa disebut sebagai DOS. Nah, DOS ini adalah merupakan serangan yang bisa melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh penggunanya. Jadi apabila website sudah diserang oleh DOS ini, maka pengguna asli websitenya tidak akan bisa mengakses website tersebut karena sudah dihack. Lalu yang kedua itu ada malware. Malware ini serangan yang merupakan
menyerang perangkat lunak yang memiliki kadar bahaya yang paling tinggi karena di dalamnya terdapat virus. Nah, malware ini contohnya itu seperti kasus yang dibacakan oleh Dwiyanti. Lalu ada phishing. Phishing ini berupa penyerangan yang berhubungan langsung dengan perangkat. Jadi phishing ini berhubungan dengan pencurian data. Biasanya dia mencuri bagian penting yaitu seperti PIN, password, hingga username. Kasusnya itu seperti yang dibacakan oleh Tasya Aprilia Sarah. Saya hanya tahu jenis-jenis ini saja. Mungkin teman-teman ada yang tahu jenis cybercrime lainnya. Silahkan. Jadi tadi Kila juga tahu nih beberapa jenisnya kan, yang dibilang Mbak Ika termasuk yang Kila tahu juga kan. Jadi selain itu ada beberapa jenis lagi, yang itu jenis cyber attack credential rush. Jadi credential rush ini yaitu jika memiliki username, password, atau PIN yang mirip atau sama di beberapa akun, maka inilah yang jadi makanan empuk dari credential rush ini. Hal karena konsep dari jenis cyber attack yang ini menggunakan ulang beragam informasi penting yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Jadi hati-hati yang punya password atau PIN yang hampir mirip gitu. Jadi ketika hacker sudah mendapatkan informasi penting itu, mereka segera menyerang akun-akun korban lainnya. Pasti otomatis ini sangat berbahaya kan, karena kan otomatis kayak password itu mungkin banyak yang sama tanpa sengaja kayak gitu. Tapi untuk mendapatkan itu semua, hacker itu udah melancarkan serangan yang lainnya terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai informasi penting. Kemudian jenis lainnya yaitu ada SQL injection. Nah, jenis cyber attack yang ini perlu diwaspadai karena SQL injection ini untuk bagian IT di sebuah perusahaan, serangan model ini sangatlah berbahaya karena adanya celah yang tidak bisa ditutupi oleh sistem keamanan dari database tersebut. SQL injection dalam praktiknya secara manual, hacker biasanya memasukkan kode berupa tanda seperti titik, petik, tunggal, dan strip. Ketika kode tersebut berhasil, maka seluruh data dalam sebuah database akan terhapus dan data tersebut digunakan oleh hacker untuk melakukan tindakan lainnya yang merugikan sebuah perusahaan. Jadi dalam perkembangannya, SQL injection ini banyak dilakukan oleh para hacker untuk menyerang data-data penting yang berkaitan dengan situs-situs pelayanan publik. Tujuannya pun beragam, mulai untuk kejahatan hingga memakan sebuah sistem yang ada. Kemudian jenis lainnya yaitu cross-site scripting atau XSS. Jadi jenis cyber attack yang ini berusaha atau merusak, mengambil alih suatu website tertentu, terutama di instansi pemerintah atau perusahaan di sektor perbankan dan keuangan. Informasi semacam username, password, dan PIN bisa didapatkan oleh hacker dengan cara memasukkan kode HTML atau client script kode ke sebuah situs. Jadi cyber attack cross-site scripting atau XSS sama seperti SQL injection yang sebelumnya tadi. Jadi sangat berbahaya juga sih. Tetapi juga ada kumpulan informasi penting yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian jenis serangan jenis yang lain yang kita tahu yaitu man in the middle. Jadi jenis cyber attack yang terakhir adalah man in the middle. Jadi sesuai dengan namanya, cyber attack jenis ini menempatkan hacker di tengah-tengah komunikasi antara dua orang. Ketika mereka sedang berkomunikasi, maka berbagai informasi penting yang dibagikan di antara keduanya bisa dicuri oleh hacker. Makanya kita hati-hati ketika kita berkomunikasi dengan teman kita, karena bisa jadi ada hacker di antara kita. Otomatis itu sangat berbahaya, seperti orang ketiga. Selain mengambil informasi penting, hacker juga bisa menyisipkan malware ke dalam informasi yang dibagikan sehingga menambah masalah untuk kedua orang tersebut. Jadi kiranya itu aja sih yang kita tahu jenisnya. Kalau ada yang mau nambahi juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang tahu jenis lainnya. Ternyata cybercrime ini ngeri juga ya kan? Kayak mana caranya supaya kita bisa terhindar dari cybercrime, kejahatan-kejahatan cybercrime? Ada yang tahu nggak? Mungkin banyak di antara kita yang belum sadar, tetapi pelaku kejahatan dunia maya selalu mengincar calon korbannya. Di seluruh dunia terdapat 10-15 kasus cybercrime setiap detiknya loh teman-teman. Sungguh mengerikan bukan? Nah, di sini saya akan membahas beberapa cara untuk menghindari kejahatan cybercrime. Yang pertama, lindungi gadget
komputer, dan perangkat lain yang kita gunakan. Lindungilah gadget dan perangkat lain yang kita gunakan ketika kita mengakses sebuah data. Perlindungannya dapat terhadap data maupun akses yang kita lakukan. Yang kedua, jangan gunakan software bajakan. Gunakan perangkat lunak yang resmi. Pasalnya, banyak malware yang tertanam dalam aplikasi bajakan. Kita tahu sendiri, orang Indonesia biasanya sangat sulit untuk mengeluarkan duit untuk membeli software asli dan memilih bajakan. Sebaiknya kita menghindari menggunakan software-software bajakan untuk menghindari dari kasus-kasus cybercrime. Yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanannya yang up-to-date. Penting untuk perangkat lunak keamanan selalu diperbaharui. Hal ini memberikan redefinisi ancaman kejahatan cyber dan virus yang belum terdeteksi dalam versi security software sebelumnya. Yang keempat, menggunakan data encryption. Misalnya seperti Wi-Fi Protect Access dan lain-lain pada jaringan lokal seperti LAN atau nirkabel di kantor atau rumah. Sehingga komunikasi teks yang jelas nggak bisa disadap dan bisa mencegah akses yang nggak salah. Yang kelima, kita harus memiliki sikap waspada. Waspada itu sangat perlu. Jangan langsung percaya dengan setiap email, telepon, website, dan segala iklan yang bertebaran di internet. Yang keenam, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Sekarang ini kan banyak data transaksi bank dikirim melalui email. Oleh karena itu, nggak ada salahnya kan kita untuk memeriksa transaksi secara teratur. Ini dilakukan agar kita dapat cepat mengetahui apakah ada transaksi yang tidak benar yang kita lakukan. Demikian atau yang saya dapat sampaikan. Adakah dari teman-teman yang ingin menambahinya? Saya ingin menambahi caranya yang kemudian itu kita itu harus rajin mengganti kata sandi. Jangan malas untuk mengganti kata sandi untuk akun-akun penting secara berkala. Tapi pastikan untuk menggunakan kombinasi karakter huruf, angka, atau simbol yang rumit supaya nggak mudah dijebol. Kemudian, backup data-data secara rutin. Sebaiknya pengguna memiliki salinan dokumen pribadi, baik itu dokumen seperti foto, musik, video, atau data yang lainnya. Ini dilakukan supaya data tetap selamat jika sewaktu-waktu ada pencurian data atau kesalahan dalam sistem perangkat yang digunakan. Kemudian, jangan sembarangan membagikan info pribadi. Jaga supaya informasi pribadi kita itu nggak jatuh ke tangan yang nakal sama yang salah. Jika nggak terlalu penting, nggak penting-penting kali, lebih baik jangan dimasukkan data-data pribadi yang ke media sosial. Jika ingin membagikan, bagikan kepada orang terpercaya, jangan cuma orang terdekat saja, karena orang terdekat belum tentu orang yang terpercaya. Kemudian, abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang teridentifikasi mencurigakan. Selain mengabaikan lampiran email atau URL alamat web yang mencurigakan, jangan hiraukan juga postingan-postingan aneh yang banyak berkentayangan di media sosial. Kecerobohan cuma akan merugikan diri sendiri. Yang kemudian jangan langsung tergiur, gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang. Misal, ketika ada tawaran menarik berupa free merchandise atau online sale, jangan terburu-buru mengambil keputusan, santai saja dan pelajari apa yang mereka tawarkan. Yang terakhir, laporkan ke pihak yang berwenang. Faktanya masih banyak kasus kejahatan cyber yang nggak dilaporkan, tapi mulai sekarang jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, pemerasan, penindasan, dan pencurian identitas. Sekian dari saya. Teman-teman, saya mau nanya, contoh software bajakan itu di mana ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang tahu? Oke, saya mencoba menjawab dari nih. Software bajakan yang paling sering di Indonesia itu, yang pertama itu Windows. Pasti kita semua menggunakan Windows kan di laptop masing-masing. Nah, gimana sih, kenapa sih Windows itu dikatakan bajakan? Komputer dengan Windows bajakan sering kita temui. Kenapa
ini bisa terjadi? Alasannya itu diantaranya adalah karena harga resmi dari software Windows Premium itu cukup mahal, sehingga kita sering membeli ataupun menggunakan versi bajakannya. Karena dengan rentan harga yang cukup jauh, jadi sehingga masyarakat Indonesia sering menggunakan software bajakan tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba memberi trik dan tips untuk membedakan mana software asli dengan yang palsu. Yang pertama, perhatikan sampul atau cover produk. Mengenali ciri-ciri software palsu dengan yang asli bisa melalui sampul covernya. Beberapa produk perangkat lunak kebanyakan dikemas dalam bentuk disk, dalam artian hampir sama dengan yang aslinya, dengan tujuan menipu calon pembeli. Akan tetapi, walaupun sama-sama dalam bentuk cakram atau disk, kamu bisa menilai asli atau tidaknya berdasarkan sampul cover. Umumnya, cover bajakan memakai sampul cover fotokopian, sedangkan yang original akan menggunakan stiker distributor software yang bersangkutan. Yang kedua, cek kelengkapan isi di dalam bungkusnya. Selain ada cakram atau disk, sudah seharusnya di dalam box software terdapat buku manual yang berisikan panduan pemakaian. Hal ini sekaligus bisa dijadikan sebagai pembuktian mana software palsu dengan yang tidak. Sedangkan yang palsu atau bajakan hanya terdapat disknya saja. Pasalnya, tidak mungkin distributor resmi merilis produknya tanpa petunjuk penggunaan. Yang ketiga, periksa apakah ada hologram atau tidak. Di semua produk software yang asli akan selalu terdapat hologramnya, baik itu pada CD atau disk maupun pada covernya. Label stiker hologram merupakan sebuah tanda khusus untuk menunjukkan keaslian produk. Yang keempat, lakukan verifikasi di situs resmi. Salah satu cara yang paling ampuh membedakan software palsu dengan yang asli adalah dengan melakukan verifikasi di situs resminya. Sebagai contoh, Microsoft. Kamu bisa mengunjungi laman www.microsoft.com. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, Ikra Madani.